Wah, dua operasi tangkap tangan atau OTT besar di Kementerian Keuangan cuma dalam satu hari. Ini gila sih. Iya, betul. Rabu kemarin itu benar-benar jadi hari yang sibuk banget ya buat KPK. Begitu Anda kirim sumber-sumbernya, saya langsung mikir ini kebetulan atau KPK memang lagi kirim pesan khusus nih. Tepat sekali. Nah, misi kita di sini, kita mau coba bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di Banjarmasin dan Lampung, dan apa artinya semua ini. Dan ini menarik sekali, ini bukan sekedar dua penangkapan yang acak gitu. Kalau kita lihat polanya, KPK ini seperti menyasar dua urat nadi utama penerimaan negara. Pajak dan bea cukai. Langsung secara bersamaan, pajak dan bea cukai. Jadi ini bukan cuma soal oknum, tapi bikin kita mikir, ada apa sebenarnya di jantung sistem keuangan kita? Pertanyaannya jadi jauh lebih besar. Oke. Coba kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, yang di Banjarmasin. KPK kan menangkap 3 orang, salah satunya itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya di sana. Mulyono Purwowijoyo. Nah, itu dia. Kasusnya soal restitusi pajak. Ada uang juga yang diamankan, sekitar 1 miliar rupiah. Tapi yang bikin saya penasaran, kenapa ya selalu restitusi pajak yang jadi celah? Nah, ini pertanyaan bagus. Restitusi pajak itu kan pada dasarnya proses pengembalian uang dari negara ke wajib pajak. Ini area abu-abu. Area abu-abu gimana maksudnya? Seorang pejabat punya kuasa penuh untuk memutuskan ya atau tidak, atau cepat atau lambat. Disitulah celah untuk negosiasi di bawah meja itu terbuka lebar. Sistemnya sendiri yang menciptakan peluang itu. Dan ini kejadiannya di KPP Madya loh. Setahu saya KPP Madya tuh kan ngurusnya wajib pajak kelas kakap ya, perusahaan-perusahaan besar. Betul sekali. Berarti nilai restitusi yang diperebutkan pasti bukan main-main. Angka 1 miliar yang disita itu bisa jadi cuma semacam uang mukanya saja kan? Sangat mungkin. Nah, itu tadi pilar pajak. Ternyata KPK nggak berhenti di sana. Nggak berhenti di sana, iya. Di hari yang sama, mereka bergerak ke pilar satunya lagi, bea cukai. Betul. Kali ini sasarannya di Jakarta dan Lampung. Targetnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan yang ditangkap ini mantan pejabat tinggi loh. Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu kan level eselon 2 ya. Wewenangnya pasti besar sekali waktu masih menjabat. Jaringannya juga luas. Dan kata kuncinya di sini adalah mantan. Justru itu yang lebih mengkhawatirkan. Kenapa justru yang mantan ini lebih mengkhawatirkan? Karena ini bisa mengindikasikan adanya pengaruh yang masih berjalan. Artinya, jaringannya mungkin begitu kuat, sehingga bisa tetap beroperasi meskipun orangnya sudah tidak lagi memegang jabatan resmi. Wow, jadi ini bukan lagi soal oknum, tapi mungkin soal jaringan yang sudah mengakar gitu ya? Bisa jadi, bisa jadi. Oke. Jadi di satu sisi ada kerentanan di restitusi pajak, di sisi lain ada dugaan jaringan di bea cukai. Terus gimana respon dari pimpinannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa? Nah, respon beliau ini krusial. Beliau bilang akan mendampingi secara hukum, tapi tidak akan intervensi sama sekali. Ucapannya kan dikutip, kalau salah, ya bersalah. Pernyataan seperti ini adalah sinyal yang sangat kuat, bukan hanya untuk publik, tapi yang lebih penting, untuk internal kementeriannya sendiri. Pesannya jelas, tidak ada backingan, tidak ada tempat berlindung. Tapi bukannya pernyataan biarkan hukum berjalan itu respon standar ya dari pejabat kalau anak buahnya kena kasus? Betul, tapi bedanya adalah konteks. Ini terjadi setelah serangkaian kasus lain di Kemenkyu. Dengan menyatakan ini secara terbuka dan tegas, di tengah badai ini, bobotnya jadi berbeda. Jadi ini bukan lagi sekedar formalitas. Bukan. Ini sebuah penegasan ulang komitmen di saat integritas institusinya lagi diuji habis-habisan. Ini upaya untuk menenangkan pasar dan menjaga kepercayaan publik juga. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, dalam satu hari KPK seolah melakukan serangan kilat ke 2 titik paling rawan di Kemenko. Betul. Membongkar masalah sistemik soal diskresi dan mungkin juga jaringan yang mengakar itu. Sikap tegas menteri memang penting, tapi ini baru langkah awal ya. Tentu saja, ini baru permulaan. Ini justru mengungkap betapa rentannya institusi yang seharusnya jadi penjaga gawang keuangan negara kita. Dan ini menyisakan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Kalau lembaga yang tugasnya mengumpulkan uang negara justru menjadi sarang praktik korupsi di titik-titik paling vitalnya, seberapa dalam sebenarnya tantangan reformasi birokrasi yang kita hadapi?
Dan apakah penangkapan ini cukup untuk memicu perubahan nyata? Atau hanya seperti memangkas rumput liar yang nanti akan tumbuh lagi? Dan yang bagus-bagus kita tempatkan tempat yang lebih baik supaya mereka atau ada perbaikan di tempat kita. Ini shock terapi kita pindahkan sebanyak ini belum pernah selama ini ya. Paling biasanya 1, 2, 3. Nah, kita juga lihat mungkin hari ini ada yang di OTT oleh di Banjarmasin dan di sini juga ada masuk ya? Hah? Di Lampung yang disergap oleh KPK ya. Nah, ini mungkin juga bukan shock terapi bagi pegawai kami. Begini, saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi tidak akan intervensi hukum dalam pengertian saya misalnya datang ke Presiden, minta KPK untuk menghentikan kasus atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu. Jadi saya akan bantu, tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau salah ya bersalah, tapi kalau enggak ya jangan di-abuse gitu kira-kira. Tapi kita tidak akan melakukan intervensi hukum. Tanggapannya gimana Pak? Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai yang bersalah ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Bapak kalau boleh tahu siapa sih Pak yang ditangkap Pak? Ya. Direktur apa? Jabatannya? Anda yang lebih tahu, saya udah dalam rapat seharian. Pak kira-kira terpukul gak Pak? Yang 3 di sini ada yang 8 yang Lampung. Kira-kira terpukul gak pajak sama bea cukai OTT dalam satu waktu bersamaan? Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya break, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya memang ada sesuatu yang ada di situ. Tapi Pak, kalau terbukti Pak dari kanwilnya bakalan ditindak juga nggak Pak kemarin misalnya dirotasi gitu Pak? Bukan rotasi, kalau saya nggak boleh baca sih ya. Pak tadi Bapak bilang Nanti kita akan nonjokkan mungkin tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain. Pak berarti nanti yang terlibat. Tapi kalau itu belum ini nih. Kamera Pak. Kalau sudah terbukti salah. Boleh bener nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diperhentikan sekarang pendidikan. Pak tadi temuan Bapak apa sih Pak sebenarnya? Hari Jumat yang mana? Pajak hari Jumat. Boleh. Udah jadi besok. Bapak kemarin bilang 70, apakah akan nambah Pak dengan kasus ini? Apa Mungkin angka justru yang baru berkurang? cuma 50 sekarang, sampai 50 dulu deh hari Jumat. 50. Nanti habis itu ada susulannya di bawahnya. Itu besok Pak jadinya Jumat. hari Jumat. Apa kalau ini Jumat? Yang soal kur tadi. Saya sedang diskusi sama tentara untuk ambil kurnya. Salah satu unitnya Pak. Saya tertarik sama PNM sebetulnya, tapi sampai sekarang belum dikasih sama tentara. Jadi rencana saya akan pakai itu sebagai, kalau dikasih, sebagai penyalur kur yang betul-betul program pemerintah di BRI. Saya mau beli kalau perlu. Seperti itu. Dan saya setiap tahun sekarang bayar, ini boleh omongin nggak? Di kepala desa saya ya. Saya kan bayar subsidi kur bunga itu hampir 40 triliun, uangnya hilang. Kalau saya punya unit penyalur, saya kasih 40 triliun setiap tahun dengan kasih kucuran bunga rendah karena ke nasabahnya kurnya. Dalam 4 tahun kan saya punya satu bank kecil dengan modal 60 triliun. Itu sudah besar dan bisa memberikan kur yang lebih baik dan uang saya nggak hilang setiap tahun pajak. Tapi tidak pikir apakah saya bisa usahakan seperti itu. Nanti saya diskusikan dengan, bukan diskusi, saya mau beli dari Danantara
Nanti kalau nggak ngasih, kita naikin aja pajaknya. Pak, tadi soal usulan tarif PPN Pak bakal dinaikin atau tetap? Bakal bikin baru atau misalnya? Karena expertise orang-orang itu kan tertentu. Orang saya nggak bisa jadi ahli penilai pinjaman mikro. Kan di PNM kan orangnya jago-jago, ya dimanfaatin. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah. Pak, tadi Enggak. Nurunin enggak juga. Kita lihat keadaan ekonomi seperti apa. Tadi diskusi mereka diskusinya on off itu ya enggak. Kalau saya tanya Doni mau kan. Saya tanya Mas Han juga mau. Ayo kita jalanin. Nah, jalan-jalan kira gitu. Enggak tahu lah saya ngomong dengan mereka lagi. Nah, itu kan BRI kan perusahaan terbuka kan. Bisa nggak kita beli lagi, saya nggak tahu. Tapi kalau perlu saya tetap dengan Biodipa. Saya punya perusahaan Biodipa. Pak. Biodipa itu yang geothermal. Saya mau tetap tanya mereka. Belum ada penawaran, sedang dihitung. Oh iya betul. Tapi masih diskusi ya, belum pasti nih. Namanya usaha. Pak Pur, kalau Pak Misbakun gimana Pak? Pak Misbakun jadi masuk OJK Pak? Oh saya nggak tahu. Ini kan saya baru membentuk pansel. Baru minta beberapa BI mengirim orang yang pansel. Dan nanti kita akan panggil beberapa tokoh masyarakat yang canggih yang di pansel. Pak, tapi memungkinkan nggak sih Pak? Saya kan bisa bilang enggak ada dari Menteri Undang-Undang yang kita aja tahu. Jadi begitu masuk langsung aja teman-teman nggak ada yang kontrol. Mungkin yang kontrol. Nanti saya akan lihat sampai ke yang lagi di mana tahu kalau berdiskusi dan bisa sih ya nanti kita lihat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.